كما نقرأها من يأتينا الله يبارك في أعمارنا وأموالنا وذرياتنا ويشفي مرضانا ويرحم أمواتنا ويقضي جميع حوائجنا. هذه النية كلها الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya muliakan para guru, para asatidzah, bapak hadirin, pengurus serta jamaah majelis ta'lim Masjid Jami Al-Diya Buru Syaban, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Selasa ini tanggal 25 Zulhijjah 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 2 Juli 2024. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat hadir mengikuti pengajian tafsir setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tidak lain harapan kita, semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Walal mu'alif di halaman 147, Ibrahim di'amatut tauhid. Nabi Ibrahim adalah tiang penjanggah tauhid, yaitu kemurnian Allah, keesaan Allah. Di suratul An'am, dalam suratul An'am yang kita baca ini, kita lihat asrarul bayan. Kita lihat, apabila kita lihat, kita perhatikan ya dengan cermat, niscaya kita akan melihat ijazal Quran, rahasia bayan fi ijazal Quran, betapa hebat, betapa luar biasanya Al-Quranul Karim. Maksudnya luar biasa dalam menerangkan tauhid. Wal uslubil hakim. Kita melihat uslubil hakim, untayan firman-firman Allah yang hakim, yang bijaksana, yang indah. Mana itu? Yaitu naqasha fihil Qur'anul Karim. Allazi naqasha fihi Al-Qur'anul Karim, di mana Al-Qur'an mengajak berdebat kepada mereka orang-orang musyrik yang tidak mengenal akan keesaan Allah. Apa yang Quran ajak debat, yaitu aqaidah wa adatil musyrikin. Yang Al-Quran mengajak mereka berdebat adalah kepercayaan adatil musyrikin, adat-adat orang-orang yang menyekutukan Allah. Faqaddama qahum bil hujjatis sati'ah. Al-Quran telah, dalam debatan ini Al-Quran telah mengalahkan mereka dengan dalil-dalil yang sangat jelas. Wa aqama, Al-Quran aqama lahumul burhan tilwal burhan. Al-Quran menegakkan dalil tilwal burhan, dalil demi dalil atas
kebatilan, ala fasadi ibadatil ausan, atas kebatilan kerusakan menyembah berhala atau menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Bi uslubin syaiq, dengan untayan yang indah. Qasama bihi dhahrul batin, sehingga bisa menghancurkan dhahrul batil, artinya tulang punggungnya, bisa menghancurkan tulang punggungnya kebatilan. Nah, kalau tulang punggungnya udah hancur, berarti dia nggak bisa bangun. Wa kasyapan niqabah an wajhil haqqil munir. Al-Quran telah membuka tutupan, membuka tabir an wajhil haqqil munir, tentang kebenaran yang terang benderang. Maksudnya kebenaran itu tauhid, yaitu keesaan Allah terhadap mereka penyembah berhala. Fa ba'da an dzakara ta'ala fil ayati sabiqati al-hujajad damighata. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebut pada ayat-ayat terdahulu tentang dalil-dalil ad-damighah, yang mengalahkan atau yang memukul kepada mereka itu, yang menunjukkan bahwa Allah Maha Esa, dan kebatilan orang-orang yang menyembah berhala atau menyembah berhala. Itu ayat terdahulu. Zakara fi hadil ayat, maka Allah Ta'ala menyebut pada ayat-ayat ini abal amliya. Siapa pelopornya tauhidnya, itu tadi dikatakan Ibrahim itu tiang pelopornya, pelopor pengajak tauhid tidak lain adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi, tidak lain adalah Ibrahim al-Khalil, Nabi Ibrahim. Khalilullah, yang mendapat julukan adalah Khalilullah, temannya Allah, kekasihnya Allah. Allazi kana kahafal iman da'a mata tauhid, di mana Ibrahim dipandang sebagai pemelihara iman dari kemusyrikan. Kahfun itu kan artinya apa? Goa. Kan goa memelihara orang dari apa itu? Dari hujan, dari apa, masuk ke goa. Dan Ibrahim diamatut tauhid itu. Apa itu tadi? Yang ketauhidan. Ja'a bid-dini shafil khalis. Ibrahim datang membawa agama yang murni, agama yang bening, yang murni, yaitu tadi tauhid. Allazi la tusawwibuhu syaibatun. Kemurnian tauhid yang dibawa oleh Ibrahim yang tidak dicampuri oleh hal-hal yang nyampur. Kan kalau orang musyrik itu nyampur, nggak murni. Susu nggak murni, dicampurin sama air gitu. Nah, ketauhidan tidak murni karena dicampuri dengan kesyirikan. Nah, yang dibawa oleh Ibrahim adalah tauhid yang tidak dicampuri oleh penyampur-penyampur. Apa itu penyampur-penyampur yang mengakibatkan jadi tauhid ini keruh? Yaitu syawaibil wasaniyah. Yaitu apa? Mempercaya kepada berhala-berhala itu. Dzalika liiqamatil hujjah ala musyrikil Arab. Nah, ini Ibrahim datang untuk berhujjah, berdalil bahwa adat orang Arab, tradisi orang Arab itu adalah adat yang sesat, yaitu musyrik. Kenapa? Fi taqdisihimul ausan, fi taqdisihim lil ausan, karena orang musyrik itu mensucikan berhala, pagan-pagan wal asnam.
Faqad kanu yaquruna bintisabihim ilal khalil. Padahal orang-orang Arab dan pemeluk-pemeluk agama itu bangga kalau mereka itu ya dikatakan anak cucunya Ibrahim. Nih, sampai sekarang kan orang bangga kalau saya anak keturunan Ibrahim. Ya, anak keturunan Nabi Muhammad kan Ibrahim juga itu. Padahal mereka itu yaqurun bangga binti sabihim ila khalilur rahman kalau dikatakan mereka bernasab gitu, anak keturunan Nabi Ibrahim ya. Nah, kalau memang merasa bangga karena keturunan Ibrahim harus mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, yaitu tauhid. Jangan menyembah berhala gitu. Karena Ibrahim itu datang untuk memberantas, untuk membersihkan akidah, memberantas ibadah menyembah berhala. Sumahum ma'adalik ya'budunal ausan. Nah, itu aneh. Jadi mereka bangga dikatakan bernasab kepada Ibrahim, sedangkan mereka menyembah berhala. Nah, Ibrahim datang ke dunia ini kan untuk membersihkan tauhid daripada kemusyrikan. Berarti hadza munafin, bertentangan li tariqatihi, bertentangan dengan ajaran Nabi Ibrahim ya. Jadi nyembah berhala itu kan bertentangan dengan ajaran Nabi Ibrahim. Allati ja'ahum biha, yang Ibrahim itu datang mengajak mereka bertauhid, yaitu millatut tauhid. Wa kadzalika jami'ul milali wa tawaif mu'tarifatan bi fadli Ibrahim. Jadi bukan hanya bangsa Arab yang bangga kalau mereka itu adalah anak cucu Ibrahim. Semua agama, Yahudi, Nasrani, ya. Nah, itu mereka mengaku kalau mereka itu adalah apa? Anak cucunya Ibrahim. Haitsu kanu, mereka itu ya pemeluk-pemeluk agama selain Islam yang ada pada waktu itu yu'azzimunahu, ya, menghormat, wa yujillunahu, ya, memuliakan Ibrahim. Falidzalika takunu hujjatu alaihim qa'imah. Nah, oleh karena itu ya hujjah mereka itu tetap ada selama mereka belum bertauhid. Apa artinya hujjah ya? Artinya mereka itu dihujat. Ya, apa artinya dihujat? Ya, mereka itu dihujat, disalahin. Ngakunya apa? Ngakunya bangga kepada Ibrahim, tetapi tauhidnya bertentangan dengan ajaran Nabi Ibrahim. Fi mukhalafatihim hadya Ibrahim. Fi mukhalafatihim hadya. Kenapa dikatakan bertentangan? Karena mereka ya bertentangan dengan petunjuknya Nabi Ibrahim alaihi salam ya. Nah, inilah ya tauhid yang dibawa oleh Ibrahim. Laqad saqal Qur'anul Karim qissatahu. Allah menyebut atau Al-Qur'anul Karim menyebut kisah Ibrahim beserta kaumnya nih ya. Ya, beserta kaumnya. Artinya kisah Ibrahim itu bagaimana Nabi Ibrahim mengajak menyadari kaumnya yang menyembah berhala agar supaya mereka bertauhid, menyembah Allah yang esa. Nah, itu ajakan Ibrahim, dakwah Ibrahim. Nabi Ibrahim melakukannya dengan cara yang uslubin ajib. Dengan tutur ya, kata yang luar biasa. Yastar'in tibahas sabi'in, yang membuat orang yang mendengar itu ya memperhatikan. Mana itu kisahnya Ibrahim. Iz qala Ibrahimu li abihi Azara. Nah, ini ayat yang kita bahas ini. Iz qala Ibrahim ulkur, ingatlah. Nih, Al-Qur'an ngajak ngomong kepada manusia yang ada waktu itu, waktu sekarang, sepanjang masa. Ingatlah, wahai manusia, ketika Ibrahim berkata, mengajak berdakwah kepada bapaknya sendiri,
yang mana bapaknya itu sendiri menyembah berhala. Ya. Siapa bapaknya itu? Azar, ya, Azar. Dia bilang bapaknya, dia bilang pamannya. Apa kata Ibrahim? Ngajak, ya, bertauhid dengan cara yang luar biasa tadi. Kata Ibrahim, kata bapaknya pamannya yang namanya Azar, atattakhidhu asnaman alihah, ya. Atattakhidhu asnaman alihatan, ya. Atattakhidhu, ya. Artinya apa? Ini atattakhidhu, atattakhidhu, ya. Atattakhidhu atau attakhidhu di sini itunya alifnya dibuang satu, bukan alif hamzah, ya. Asalnya atattakhidhu, ini kan satu. Apakah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan, ya. Ini bukan artinya nanya. Ini istifham kan asal. Asalnya istifham digunakan untuk bertanya sesuatu yang belum tahu. Nah, itu asalnya, ya. Belum tahu. Belum tahu harganya, berapakah harganya. Belum tahu namanya, ingin tahu siapakah namanya, dan seterusnya. Itu asal mulanya istifham digunakan untuk bertanya sesuai dengan namanya istifham thalabul fahmi. Istifham itu artinya kan thalabul fahmi, minta paham. Nah, itu menurut asal. Nah, kalau udah balaghah berarti maknanya sudah menyimpang gitu, menyimpang dari makna asal ke makna lain. Nah, ya. Udah tidak lagi memakai arti asal. Arti asal kan nanya yang, nah ini bukan nanya, mencela, ya. Itu, ya. Jadi dari artinya bertanya yang tidak tahu ingin tahu menjadi mencela, ya. Nah, dari mana taunya kalau ini bukan lagi bertanya tapi mencela? Karena ya Ibrahim itu tahu kalau bapaknya nyembah berhala. Kecuali kalau Ibrahim nggak tahu, apakah kamu nyembah berhala? Nah, Ibrahim itu kan tahu kalau memang bapaknya nyembah berhala. Berarti nanyanya ini bukan karena apa? Bukan karena mau bertanya, mencela. Ya. Dari situ ya bisa. Jadi dari siyaqul kalam dapat diketahui kalau istifham di sini bukan istifham bertanya tapi mencela, ya. Nah, ada anak gitu, ada anak mukul orang tuanya. Anak mukul orang tuanya. Saya tahu kalau yang mukul itu anaknya, kalau yang dipukul orang tuanya. Saya tahu. Saya bilang apa? Apakah, ya, gitu. Apakah kamu tidak tahu? Gitu. Apakah kamu tidak tahu bahwa yang kamu pukul itu bukannya apa? Bertanya sesuatu yang nggak tahu mungkin. Kan saya udah tahu kan, memang yang mukul anaknya, yang dipukul apa orang. Berarti bukan bertanya ingin tahu, tapi mencela, ya. Apakah kamu membunuh orang tuamu? Mungkin. Nah, itu bertanyanya bukan bertanya ingin tahu, mencela, mengingkari. Nah, ya, hamzah taubih atau hamzah ingkar. Nah, seperti ini, ya, kata Ibrahim, ya, kepada bapaknya, apakah, ya, kamu menjadikan berhala sebagai Tuhan? Artinya apa? Enggak pantas, ya. Celaan di sini. Ini araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Nah, ya. Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaum kau tuh yang sama-sama nyembah berhala, mereka dalam kesesatan. Nah, ya. Jadi nggak benar tuh, Pak, gitu, ya. Nah, karena berhala bukan Tuhan, kenapa kamu sembah? Itu kan namanya mencela. Nah, kemudian kita lanjut di sini. Tariqatun ajibatun fi ifhamil qasmi. Nah, dakwahnya Ibrahim melakukan dakwah dengan cara yang luar biasa untuk mengalahi, untuk ifhamil qasmi, untuk menjatuhkan
menjatuhkan musuh, ya kan. Kalau berdebat tujuannya supaya musuh itu kalah berdebat, sehingga dia ya mengakui akan kebenaran. Nah itu tujuan. Nah coba kita lihat Ibrahim, Allah Ta'ala kasih ilmu sehingga bisa mengalahkan musuh, nggak berkutik, nggak bisa menjawab. KO, ya, nggak bisa bangun. Cuma tata baatil ayat, kemudian ayat melanjutkan gitu, melanjutkan dakwahnya itu apa, melanjutkan menyebut kisah Ibrahim ketika dakwah. Tazkuru tariqatahu fil iqna, menyebut tentang bagaimana cara Ibrahim ya membuat lawan berdebat orang musyrik itu menjadi apa? Kalah. Hai subtaqara tariqatun ajibah, di mana Ibrahim mula-mula nih, ibtaqara itu artinya mula-mula ya, dai mubaligh yang melakukan dakwah dengan cara ini nih yang sangat luar biasa. Istidlal ala butlani ibadatil ausan, sebagai dalil bahwa menyembah berhala itu kagak benar. Wa dzalika bi tariqi id'ail wa uluhiyah wa rububiyatin najmi, yaitu ngajak kaumnya untuk menyembah apa? Pertama, menyembah ya bintang. Karena kaumnya itu macam-macam, ada yang nyembah bintang, ada yang nyembah bulan, ada yang nyembah matahari. Semuanya itu diajak. Ya. Diajak apa? Diajak sama-sama berdebat. Yaitu Nabi Ibrahim berpura-pura. Nih, bukan artinya Ibrahim itu, kan ada orang yang ngartiin Ibrahim itu awalnya sesat. Dia berpikir gitu. Bukan, dia tahu. Dia memang dari awalnya mukmin muslim ya, mentauhid, cuman ngajak kaum berpura-pura lah ya, gitu, mengikuti arus ya gitu, supaya orang-orang itu ngikut Ibrahim, kan ngikutin arus, jangan bertabrakan sama arus. Ibrahim berpura-pura mengikuti arus. Kata Ibrahim kepada kaumnya ini, ayo sama-sama kita menyembah apa? Bintang. Itu kan mereka yang sudah nyembah bintang girang, dikata gitu. Yuk kita sama-sama nyembah bintang ya. Nah, bagi orang yang nyembah bulan, ayo sama-sama kita nyembuhkan. Berarti Ibrahim itu lagi mencari kebenaran? Enggak, Ibrahim udah cuman dakwah di sini. Ayo sama-sama kita nyembah matahari. Nah, itu lebih besar lagi. Wa tanazzala ma'al khosmi. Tanazzala itu artinya berpura-pura sama-sama nyembah bintang, nyembah bulan, nyembah matahari, itu tanazzala. Liuqima, tujuannya apa ini? Supaya ngebalikin mereka itu, ngebalikin yang mereka nyembah. Ternyata ini salah gitu ya. Nah, liyukima alaihi ala Ibrahim ujah min nafsi kalami, kata-katanya ini nanti akan menjadi hujah bagi kaumnya itu. Fama ahral munaziru ayyuk lima khosmahu bi aisari tariq ya. Ama ahral artinya alangkah ya, cerdasnya gitu. Munazir artinya orang yang berdebat ini, alangkah cerdasnya dia bisa tuh mengalahkan lawan berdebat dengan mudah, ya, dengan mudah di sini. Ya. Itu sama seperti siapa yang menghancurkan Tuhan kami. Ibrahim bilang itu dia yang ngancurin Tuhan ente no. Berhala Tuhan ente yang paling besar. Karena dia itulah berhala yang tidak dihancurin, bahkan kapak yang ditaruh digunain buat ngancurin dikalungin di leher. Nah, yang ngancurin no, kan gitu. Nah kata mereka, tanya aja Ibrahim, tanya aja tuh, kenapa tanya saya? Kenapa tanya dia? Karena kan kapaknya ada di lehernya. Nah kan mereka keceplosan, tahu keceplosan?
Bagaimana bertanya? Kan berhala itu nggak bisa ngomong. Nah, kan enak jadinya. Enak apa? Ngebalikin, namanya KU tadi itu. KU, ngebalikin. Lo tahu dia nggak bisa ngomong. Nah, kan enak. Ya, kan kamu sendiri yang mengatakan kalau berhala nggak bisa ngomong. Nah, orang diajak ngomong aja dia nggak, kan lo sembah. Kan nyembah itu minta kan. Jadi, nah kalau ini bukan masalah itu nih. Itu kemarin tuh udah selesai. Nah, ini bagaimana cara menghadapi penyembah bintang, penyembah bulan, dan penyembah matahari. Tuh. Jadi dengan cara yang mudah. Tuh, ada Ayub hima mengalahkan musuh berdebat khosmahu bi aisari torik dengan cara yang mudah. Wa ayyudnihi min fahmi, didekati dengan kata-kata yang mereka itu sendiri gampang paham gitu. Jadi bukan berdebat pakai Rocky Gerung. Nah, kalau Rocky Gerung kan yang tahu orang yang ngerti doang. Kalau ini umum, semua orang pada tahu. Tanya aja tuh kan gitu. Ini kan orang udah ngerti tuh. Tanya aja dia tuh kenapa sama saya. Kan ininya kapaknya di lehernya. So, semuanya pada ngerti. Kalau falsafatnya Rocky Gerung kan orang yang nonton ya nggak boleh ini, harus perhatiin gitu baru tahu paham. Kalau diperhatiin ya dia nggak disalahin kan, dungu ya. Nah inilah ayatnya. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard. Nah, demikianlah Allah bilang, demikianlah aku, kata Allah, memperlihatkan Ibrahim tentang apa? Ya, kekuasaan Allah yang ada di langit dan di bumi. Sehingga dia bisa berpikir dan mengajak kaumnya. Yakuna minal mungkinin, supaya Ibrahim jadi yakin. Nah, gimana itu? Falamma janna alaihi lailu, ketika tiba waktunya malam. Ketika tiba waktunya malam, apa yang kelihatan malam hari? Dari yang dikatakan malakutas, ya, kekuasaan Allah yang ada di atas. Ketika malam tiba, melihat Ibrahim melihat apa? Bintang, ya kan? Nah, kaumnya diajak semua, wahai kaumku, yuk sama-sama ya, ngelihat bintang. Apa Ibrahim? Hada Robbi, inilah Tuhanku. Padahal bukan Ibrahim itu artinya menuhankan bintang, dia berpura-pura. Nah ini Tuhanku nih. Nah kan orang yang nyembah bintang pada girang dikata gitu. Ini Tuhanku nih, ya, sama seperti Tuhan kamu bintang. Gitu. Bukan sampai di situ, dilanjutin. Palama apalah. Nah, ketika bintang itu menghilang, kan bintang nggak terus-terusan, ya. Kalau waktu subuh apa waktu subuh, ya, bintang berangkat nggak ada, ngumpet. Kan subuh memang bintang ada. Nah, ketika bintang itu tenggelam nggak kelihatan, apa kata Ibrahim? Qala la uhibbul afilin, aku nggak mau, ya, menjadikan bintang yang akhirnya mengumpet. Nah kalau dia ngumpet bagaimana ntar? Kalau bintang itu Tuhan gitu, kalau dia itu ngumpet bersembunyi, bagaimana dia mau mengatur siapa? Hamba-hambanya. Nah, oleh karena itu aku nggak mau nyembah bintang, gitu. Nah, kan kaumnya diajak tuh, oh bener juga ya. Nah, kemudian malam berikutnya lihat apa ini? Yang lebih gede dari bintang, apaan tuh? Bulan, ya. Falamma ra'al qamara bazighan, ketika melihat bulan terbit. Nah, ya. Nah, ini kaumnya nih yang nyembah bintang, yang memang udah nyembah bintang, menyembah bulan. Apa kata Ibrahim? Nah, ini Tuhanku nih. Kenapa ini yang aku akui jadi Tuhan, tidak lagi nyembah bintang, ya? Ya, palama
apalah ya. Maka tatkala bulan itu apa? Menghilang sama seperti bintang. Apa kata Ibrahim? Ya. Kata Ibrahim, "Falamma qala la uhibbul afil." Falamma apala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Kalau seandainya Tuhanku tidak memberikan petunjuk kepadaku, niscaya aku menjadi kaum yang sesat. Ini kalau kita nyembah bulan berarti kita sesat. Kenapa sesat? Karena bulan itu ngumpet lagi tadi, sama aja seperti apa tuh? Bintang. Besok ya nyembah matahari itu. Falamma ra'as samsa bazighatan, ketika melihat matahari terbit, kata Ibrahim, nah kalau ini benar nih Tuhan nih. Kenapa? Karena dia lebih besar. Lebih besar dari bintang, lebih besar dari matahari, dan lebih terang daripada bintang. Namun sayang, ketika di sore hari matahari apa? Menghilang lagi, ya, bersembunyi lagi. Nah, disinilah kata Ibrahim, ya kaum, wahai semua kaumku, inni bariun mimma tusyrikun, ya. Aku tidak mau tuh menyertai kamu menyekutukan Allah, karena matahari ini pun tidak pantas dijadiin apa? Tuhan. Nah, Tuhan yang benar adalah yang bikin tuh, yang bikin bintang, yang bikin bulan, yang bikin matahari. Kan diajak gitu ya. Tuh nyadarin kaumnya. Jadi bukan ngajak-ngajak aja begitu, ngajak pelan-pelan. Yang mereka paham. Kata kaumnya benar juga ya. Nah, gitu. Kata, nah demikianlah. Tadarroja ma'ahumul khalil. Nah, apa tadarroja? Artinya bertahap. Nah, jadi nggak langsung ya nyembah bintang dulu, habis bintang ada yang gedean dikit, ada yang tadarroja, dakwahnya bertahap. Liyuki mal hujjata alaihim fi mu'taqadihim nafsahu. Nah, kenapa Ibrahim ini ngajak bertahap gitu? Agar supaya ya apa? Liyuki mal hujjah min mu'taqadim, untuk apa tuh? Ya, untuk menguatkan ya akidah mereka itu yang salah gitu. Fa inna qaumahu kanu wasaniyin, karena kaumnya Ibrahim itu wasani. Ya, apa artinya wasani? Ya, menyembah selain Allah. Ya'buduna syajar tuh, ada yang menyembah pohon. Ya, dari dulu udah ada yang menyembah pohon. Sampai sekarang. Ya, itu kalau pohon dikerewongin kan berarti nyembah itu. Atau pohon dipasangin setanggi, ya, tahu setanggi. Nah, ada pohon diikat-ikat gitu. Pohon itunya tuh setiap orang yang datang ke situ bawa tali diikat. Jadi pohon tuh banyak buat ikatan ya. Nah, gitu diikat. Ada kan pohon tuh cabang-cabangnya diikat-ikatin pakai. Nah, itu kan berarti nyembah pohon. Dari dulu udah ada ya. Ada nujum, nyembah bintang, qamar, bulan ya. Nah, aroda ayyubtila dzalikal mu'taqad. Nah, Nabi Ibrahim dakwahnya itu ingin memberantas semua ya, semua kepercayaan yang batil ini tuh, dengan cara apa itu? Munazarah tuh, ngajak ya. Ngajak sama-sama munazarah ya, berdebat atau ngajak ngomong, ngajak bicara, berdialog gitulah. Hadza rabbi. Nah, itu kan. Ini Tuhan saya. Loh, kan orang yang nyembah tuh senang kata gitu. Wah, Ibrahim sama ini. Ya kan. Hadza, bukan artinya Ibrahim waktu itu mau sesat mencari Tuhan, bukan. Itu namanya apa? Istidraj. Istidrajan lahum ya. Bukan Ibrahim waktu itu memang sesat ingin mencari Tuhan yang benar, bukan. Jadi kata-kata ini bukan berarti Ibrahim menuhankan bintang. Istidraj namanya. Apa istidraj itu ya? Ya. Nah, istidraj artinya apa tuh? Membaur dengan kaumnya itu.
li'arifahum jahlahum, agar supaya kaumnya itu mengetahui bahwa mereka itu salah, mereka bodoh menyembah selain Allah, ibadat ghairillah. Falamma ghaba anhul kaukab, nah ketika bintang itu menghilang, apa kata Ibrahim? La uhibbu ibadata mayyughib. Aku tidak suka menyembah Tuhan yang apa? Ngumpet. Nah, jadi yang namanya Tuhan itu kan harus memelihara hambanya. Kalau dia ngumpet gimana? Ini ngumpet, Tuhan ngumpet. Nah, aku nggak mau nyembah Tuhan yang main ngumpet-ngumpet. Nah itu bintang. Kenapa aku nggak suka nyembah Tuhan yang ngumpet? Li'anna robba la yajuz at-taghayyur wal intiqal. Karena yang namanya Tuhan itu tidak boleh berubah. Berubah kan tadinya kelihatan, akhirnya nggak kelihatan, kan berubah. Mana Tuhan ke berubah-berubah? Intiqal, masa ya Tuhan pakai berpindah-pindah. Nah kalau Tuhan berpindah, dia bagaimana ngurusin hambanya yang dia tinggalin? Berpindah-pindah. Nah itu sifatnya makhluk tuh, bukan Tuhan kalau begitu. Tuh kan gitu. Nah itu masuk di akal mereka tuh yang semula nyembah bintang. Fa inna dzalika dalilul qudus. Apabila terjadi pada bintang itu dia menghilang, kemudian timbul, menghilang, timbul, ngumpet sono, ngumpet. Nah, itu adalah dalil kalau itu bukan Tuhan. Dia itu ciptaan apa? Hudus itu artinya baru, ciptaan Tuhan. Bukannya Tuhan, itu adalah ciptaan Tuhan. Wa rabbul alamin azaliyun qadim. Yang namanya Tuhan bukan begitu. Kalau Tuhan itu azali itu enggak ada mulanya. Kalau bintang ini ada mulanya. Dulu bintang enggak ada, sekarang ada. Kemudian sifatnya berubah-ubah. Nah, berarti di sini bukan Tuhan, ya. Sedangkan Tuhan harusnya apa? Azali. Azali artinya enggak ada yang ciptain. Nah, ya, qadim. Itu baru Tuhan. Nah, kalau bintang bukan Tuhan. Baik. Kemudian malam berikut, lihat bulan, ya. Tolian satian. Nampak, ya, terbit bulan yang lebih gede. Muntasirud daw, yang cahayanya, ya, muntasir kemana-mana. Kalau bintang kan hanya kedap-kedip doang. Nah, kata Ibrahim, nah ini nih Tuhan nih, gitu. Ini yang lebih bagus daripada yang kemarin gitu, ya. Nah itu kan penyembah bulan dikata gitu girang kan. Hadza Rabbi, seperti yang kemarin itu alal ustubil mutaqaddim laptan li anzari qaumi, memikat pandangan kaumnya yang menyembah yang menyembah bintang supaya menyembah bulan, dan yang menyembah bulan tersanjung gitulah. Yang menyembah bulan tersanjung, yang nyembah bintang supaya nyembah bulan, karena bulan ini lebih gede. Nah, ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Palama jadi ila fasad li anzari qaumi fasad, untuk memikat pandangan kaumnya yang watasbihan, dan untuk membodohkan kaumnya itu yang nyembah li ahlamihim. Ahlam itu akal mereka bodoh tuh. Menyembah bulan juga bodoh. Falamma ghabal qamar, ketika bulan itu menghilang, ya, sama seperti kemarin bintang menghilang. Apa kata Ibrahim? Rupanya salah juga nih, saya memilih bulan. La illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Artinya apa? Seandainya Tuhan yang benar gitu tidak memberikan aku petunjuk, niscaya aku termasuk hambanya yang sesat, yaitu nyembah bulan gitu, ya. Nah, baik ya nih, la ilam yusabitni, ini arti daripada wa ilam yahdini. Apabila Allah Tuhanku tidak menetapkan aku, memberikan aku petunjuk, niscaya aku menjadi hamba yang sesat. Ya, artinya menyembah bulan ini, yang mana bulan itu apa tuh? Ngumpet, ya.
la asbahanna min ahli dhalal, la usbihanna, niscaya aku menjadi hamba Allah yang sesat. Besok matahari, masya Allah, menerangi alam semesta. Tsumma ra'as samsa sati'atan tudi'u linnas. Oh, bisa menerangkan manusia. Thariqul ma'as, manusia di siang hari bisa mencari nafkah, ya. Nah, apa kata Ibrahim? Nah, hadza rabbi. Nah, ini nih Tuhan nih. Lebih baik daripada bintang, lebih baik daripada apa? Bulan. Kenapa? Akbar, lebih besar. Akbarul kawakib, qamar, lebih besar daripada bintang, lebih besar dari bulan. Tapi ternyata di sore hari, ya, maka matahari pun sama ulahnya, sama seperti bintang dan apa? Bulan. Nah, disinilah, oleh karena itu wahai kaumku, inni bari'um mimma tusyrikun. Saya ini, ya, artinya apa? Bari, ya, artinya bari, terbebas, jauh dari apa yang kau sembah. Apa itu kau sembah? Yaitu bintang, bulan dan matahari. Cuma a'lana imanahu. Kemudian Ibrahim menyatakan keimanannya dan penyerahan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan bintang, bulan dan matahari. Allazi abda'al kainat. Nah, dialah kata Ibrahim yang pantas aku jadikan apa? Tuhan. Kenapa? Abda'al kainat, dialah yang menciptakan seluruh alam semesta, termasuk yang menciptakan aku, menciptakan bintang, bulan dan matahari. Wasayyaraha, dan dialah Allah yang telah menggerakkan itu, mengatur perjalanan planet-planet itu, sehingga enggak saling bertabrakan, ya. Sayyaraha binizamin daqiq, tuh, dengan aturan yang sangat, ya, sangat halus, ya, sehingga enggak saling tabrakan. Maka disitulah Ibrahim menyatakan, ya, kalau saya nih sekarang, ya, saya mengproklamirkan, bukan kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Mulai saat inilah, begitu. Dia bilang saya terserah, bukan mari sama-sama, enggak. Mulai saat inilah saya udah tidak lagi menyembah apa? Bintang, tidak lagi menyembah matahari, tidak lagi menyembah tidak lagi menyembah bulan, tidak lagi menyembah matahari. Mulai saat ini aku memproklamirkan diriku. Nah, itulah. Ini wajah wajhi. Saya hadapkan muka saya, serahkan jiwa raga saya, berarti menyembah, ya. Kepada siapa? Kepada yang telah menciptakan bintang, menciptakan bulan dan matahari. Nah, itu. Jadi kaumnya itu, ya, terbawa oleh pikirannya Ibrahim. Fatara artinya yang telah menciptakan langit dan bulan. Langit bukan hanya bintang di sini, bukan hanya bintang, bulan dan matahari, yang telah menciptakan langit dan bumi berserta isi-isinya. Hanifan, ya, saya mulai saat ini, ya, condong kepada agama tauhid, tidak lagi condong kepada agama wasani. Wa ma'ana minal musyrikin. Nah, tidaklah aku termasuk, yaitu orang yang menyekutukan Allah, atau yang menyekutukan, yang menyembah selain Allah, atau menyembah Allah disertai dengan yang lainnya. Nah, itulah tadi cara Ibrahim berdakwah kepada kaumnya. Diajak kaumnya pelan-pelan, ya, diajak berpikir gitu, ya, supaya menggunakan akal sehat. Kalau akal sehat digunakan, niscaya mereka akan sadar bahwa yang mereka sembah itu tidak benar. Nah, kemudian khotoun yang bagi tasqihu. Nah, ini panjang, insya Allah akan kita lanjutkan pada pengajian akan datang. Nah, inilah cara Nabi Ibrahim mengajak kaumnya. Kalau kemarin mengajak Namrud,
Kan Namrud itu penguasanya. Ya. Siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami, kata Namrud. Ibrahim tanya itu. Ya. Kalau ini kaumnya. Ya. Baik, oleh karena itu Ibrahim tadi dikatakan apa? Di'amatut tauhid, kahku al-iman. Apa itu di'amah? Tiang, ya. Jadi bapak pelopor agama samawi atau agama yang mengesahkan Allah. Baik, nah para nabi-nabi sesudah Ibrahim mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam atau Khalilur Rahman. Baik, nah sebelum kita baca zikir tauhid, mari kita baca Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah Subhanahu wa taala berikan kita panjang umur, dalam keadaan sehat, afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman. Ala hadziniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.